Dilanjutkan pengucapan nomor 63. Putusan nomor 63 garing PHPU titik BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 yang diajukan oleh Matur Husairi dan Jayu Salam, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 nomor urut 2 yang memberi kuasa kepada Risang Bima Wijaya SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang memberi kuasa kepada Dr. Saleh SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Lukman Hakim dan Mohfausan Jafar, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Harjo Winoto SH MPP dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum, berkenan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya money politik untuk memilih pihak terkait di 18 kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah mencermati bahwa laporan politik uang yang didalilkan pemohon tersebut telah memperoleh status tidak memenuhi syarat pelanggaran pemilihan. Selanjutnya berkaitan dengan dalil politik uang di Kecamatan Blega, 10, Traga, Galis, Kuanyar, Soca, Tanjung Bumi, serta kecamatan lainnya, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas waktu atau tempus dan tempat atau lokus ataupun kronologis terjadinya politik uang tersebut, serta tidak menguraikan ada tidaknya temuan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti termohon berkaitan dengan politik uang tersebut. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai ketidaknetralan termohon termasuk dalil mengenai ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS dan PPK, termohon membantah dalil dimaksud dan menjelaskan pada pokoknya tidak ada putusan atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang belum ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat rekomendasi ataupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atau lembaga lain yang berwenang yang belum ditindaklanjuti termohon. Namun demikian, terdapat satu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait dengan pemungutan suara ulang di TPS 007 Desa Banjar yang ditindaklanjuti termohon secara berbeda dengan cara penghitungan suara ulang. Berkenaan dengan signifikansinya dalam perselisihan hasil pemilihan, mahkamah mencermati bahwa TPS 007 Desa Banjar mempunyai daftar pemilih tetap sejumlah 586 orang. Terhadap hal dimaksud, mahkamah mencermati bahwa perolehan suara pihak terkait adalah 319.072 suara, sedangkan perolehan suara pemohon sejumlah
211.201 suara, sehingga selisih suaranya itu sebanyak 107.871 suara. Dengan demikian, jikalau sekiranya perbedaan tindak lanjut rekomendasi tersebut hendak dipersoalkan lebih lanjut, hal demikian belum cukup untuk menunjukkan adanya signifikansi yang dapat memengaruhi adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengenai penghitungan atau rekapitulasi suara yang tidak dilaksanakan oleh termohon pada 9 TPS, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penyandingan data di mana tidak terdapat perbedaan antara C hasil dengan C hasil salinan. Selain itu, saksi pemohon telah menandatangani form C hasil dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh termohon. Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan adanya bukti yang relevan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa rekomendasi penghitungan atau rekapitulasi suara di 9 TPS tersebut belum dilaksanakan oleh termohon. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai calon wakil Bupati Kabupaten Bangkalan nomor urut 1 yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bangkalan dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon pada pokoknya membantah dalil keikutsertaan Komisioner KPU Bangkalan dalam kepengurusan KONI Bangkalan dimaksud dengan menyatakan bukti surat pengunduran diri atas nama Bahirudin selaku pengurus KONI Kabupaten Bangkalan pada masa bakti 2024-2028 bertanggal 12 Juni 2024 sebagai tindak lanjut pasal 21 ayat 1 huruf K Undang-Undang 7 2017. Selanjutnya pihak terkait menyampaikan bahwa mobil operasional dimaksud bukan untuk KONI Kabupaten Bangkalan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan mengenai ketentuan apa yang dilanggar oleh calon wakil Bupati Kabupaten Bangkalan nomor urut 1 sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan, baik dalam tahapan pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah maupun dalam tahapan lainnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan, rekomendasi ataupun sanksi yang belum ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang berkenaan dengan kepengurusan KONI tersebut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan terdapat 286 TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menguraikan adanya rekomendasi ataupun temuan yang belum dilaksanakan. Termohon berkaitan dengan persoalan tingkat kehadiran mencapai 90 hingga 100% di 286 TPS dimaksud. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar 107.871 suara atau ekuivalen dengan 20,34%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD RI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:11 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Paulus Rudi Calvin Sinaga sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.